Apa kabar semuanya? Ada yang rumah? Ada? Ada yang kurang sehat? Alhamdulillah sehat Baik semua. semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Ada yang kenal? Sama ya, Ustaz pula kenal sama kalian. Tak kenal makanya tak Aduh. taruh. Apa itu taruh? Jadi besok kalau kita jumpa lagi di luar sudah taruh, kenal lagi nggak kenal. Kita harus saling tegur sapa. Karena tujuan kalau Bapak ke sini adalah untuk yang pertama silaturahmi, agar kita saling kenal, ya. Yang kedua tujuan kami di sini adalah untuk sosialisasi tentang perkenalan pondok pesantren. Oke, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lepas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru yang sedang mengajar di kelas kita, Ustaz dan anak Ustaz semuanya, yang insya Allah semuanya belajar billahi ta'ala. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang pondok pesantren I'anatul Talibin. Ada yang bilang nih, Ustaz, katanya kalau belajar pondok itu menyebalkannya, kalau belajar pondok itu membosankan, belajar pondok itu nggak enak, belajar pondok itu nggak asik, ya. Belajar pondok itu banyak kali tantangannya, nggak enak di sana katanya. Tapi bukan faktanya. Kira-kira mana yang kita ambil? Katanya atau faktanya? Katanya atau faktanya? Faktanya. Kalau faktanya, kita belajar di pondok pesantren, terkhusus di pondok pesantren I'anatul Talibin, kelebihannya dengan belajar di sekolah umum, ya. Kalau di sekolah umum kita hanya fokus belajar umum, artinya belajar agamanya hanya sedikit atau tidak lengkap atau kurang lengkap. Tapi kalau kita belajar di pondok pesantren, apalagi pondok pesantren I'anatul Talibin, kita sudah belajar umum, dapat lagi pelajaran agama, pelajaran agama yang lengkap. Kita langsung belajar agamanya memakai kitab-kitab pondok pesantren atau memakai kitab-kitab yang berbasis bahasa Arab. Yang kita kenal kata orang itulah kitab gundul. Kitabnya itu tidak mempunyai baris, juga tidak mempunyai arti. Tapi kita bisa baca sendiri. Bagaimana bisa? Nah, kalau untuk kategorinya biar kita bisa baca itu harus pondok dulu di pondok pesantren. Oke. Yang kedua, di pondok pesantren kita Ustaz katanya banyak bullying ya. Katanya, tapi kalau faktanya di pondok pesantren, terlebih khusus pondok pesantren Talibin, kita diantikan bullying. Artinya kita sangat betul-betul memperhatikan santri-santriwan santriwati yang ada di pondok pesantren. Setiap ada kasus bullying langsung kita proses. Kalau diulang lagi, langsung kita keluarkan dari pondok pesantren. Karena pondok pesantren I'anatul Talibin betul-betul sangat anti dengan yang namanya bully. Ya, jadi jangan takut ya. Ustaz nanti dibully ini enggak ada. Ustaz katanya kalau di pondok pesantren nanti tamat cuma jadi ustaz-ustazah. Saya nggak mau jadi ustaz. Saya nggak mau jadi ustazah katanya. Tapi kalau faktanya belajar di pondok pesantren, insya Allah kalau memang pengen jadi ustaz-ustazah, alhamdulillah lebih baik dan dilengkapi dengan belajar agama. Tapi bagi yang tidak ingin belajar, artinya tidak ingin jadi ustaz-ustazah, dia ingin jadi angkatan, jadi TNI, jadi polisi, jadi bidan, ya, jadi PNS. Banyak sekarang yang PNS, yang pejabat, yang dokter, bidan, angkatan polisi, TNI yang dari alumni pondok pesantren. Terus apalagi Ustaz kelebihannya kalau kita pondok pesantren,
selain dapat kita meraih cita-cita kita yang ada dalam negeri, juga kita bisa belajar di luar negeri. Alhamdulillah, terlebih-lebih khusus satu-satunya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak, Pondok Pesantren I'anatul Thalibin, yang setiap tahunnya mengirimkan santriwan-santriwatinya, alumninya belajar di luar negeri, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo yang ada di Mesir. Ada yang tahu Mesir? Nah, Mesir banyak sekali sejarah di sana. Salah satu tempatnya sejarah Nabi Musa itu dulu tempatnya ada di Mesir. Ya, Fir'aun itu dulu kejadiannya di Mesir. Jadi untuk adik-adik, untuk anak ustaz semua yang ingin belajar di pondok pesantren I'anatul Thalibin, insyaallah mengasihkan, bukan kata orang yang menyebalkan dan membosankan. Apalagi si ustaz kelebihannya, kalau kita belajar di pondok pesantren I'anatul Thalibin, selain kita belajar fokus di dalam kelas, belajar agama, belajar umum, kita juga dapat belajar di luar kelas. Apa itu? Yang suka olahraga, ada belajar olahraganya, ya. Futsal, ada lapangan futsalnya. Yang suka takraw, ada takraunya, lapangan takraunya. Yang suka main voli, ada lapangan volinya, kita fasilitasi. Ya, apalagi yang suka main badminton, ada lapangan badminton, kita fasilitasi semua. Ustaz, saya itu nggak suka semua. Saya sukanya main pingpong, ya, tenis meja, ada lapangan kita, ya. Artinya seluruh olahraga yang disukai anak-anak ustaz semua, insyaallah kita siap sediakan di pondok pesantren I'anatul Thalibin. Yang perempuan yang suka menjahit, ada. Ini semuanya pandai memasak yang perempuan. Cair. Insyaallah ya, di sana kita juga dilatih memasak, ya, dilatih memasak. Itu ada belajar tata boga namanya, life skill tata boga. Kalau dia sukanya nokok-nokok, dia nggak suka olahraga, ada juga. Apa itu? Hadroh. Nokok-nokok gendang, ya. Kebana. Yang suka hadroh ada. Kalau yang perempuan rebana juga ada, ya. Kalau sukanya ada kawannya yang hobinya nokok-nokok, ada di sana. Selain nokok-nokok gendang, ada juga. Itu life skill perikanan, school perikanan, ya. School pertukangan, nokok-nokok dia. Ya, bisa kita bikin beja, ya, bisa kita bikin bangku. Nanti kalau tamat kita ada yang rusak di rumah kita, bisa kita perbaiki sendiri. Nah, apalagi pertanian, ya. Kalau ada tanaman-tanaman kita yang rusak di rumah, kalau kita nggak pandai, insyaallah di pondok pesantren I'anatul Thalibin kita pelajari bagaimana sistem menjaga tanaman dengan baik, bagaimana caranya agar tanaman itu biar bisa tumbuh dan subur dengan baik, ya, biar berkembang biak dengan baik, banyak buahnya. Insyaallah juga kita pelajari di pondok pesantren I'anatul Thalibin. Ustaz, saya itu nggak suka bukan itu hobi saya hobinya mancing. Di sana juga kita fasilitasi, ya. Ada kolamnya, kolam ikan, ya. Tapi bukan mancing emosi, tapi mancing ikan. Ada, ya, ada kolam kita di sana, kolam ikan, life skill namanya perikanan, ya. Bagi yang suka memelihara ikan, yang suka ada akuarium di rumah memelihara ikan, di sana juga kita pelajari bagaimana tata cara memelihara ikan dengan baik dan benar, ya. Bagaimana mestinya belajar dengan bagus memelihara ikan, di sana juga kita pelajari. Yang suka menjahit juga ada, dan ada juga banyak lagi fasilitas-fasilitas yang kita siapkan. Kalau yang suka di toko-toko kawan, kita ada juga fasilitas dengan ekskursi silat, ya, main silat. Biar orang nggak famous sama kita, ya enggak? Ya, jadi yang insyaallah kita juga di sana menyediakan persilatan, ya.